mencari nama itu jarang. 1001 kadang-kadang terjadinya, 101 kadang-kadang. Jangan gampang percaya. Misalkan ada bila kita mendengar kabar ini orang fulan wali Allah nih, bisa kita mendengar kabar, kita ukur dengan kacamata syariat. Lihati sembahyang kada sedina, lihati puasa kada sedina, lihati zakat kada sedina, lihati pokoknya patokannya syariatnya terjalankan kada. Bila orang menyambat wali tapi sembahyang kada, jangan lupa. Nah, orang bagaimana? Ya kada masalah. Mudah-mudahan dapat rahmat aja. Nah, kita sebutkan sedikit tentang mana kita semang, mudah-mudahan kita dapat barokah dan manfaatnya. Sidin ini ngaran Sidin, yang kita rancang menyambat saya semang ngaran Sidin siapa? Ngaran Sidin Syekh Sayyid Muhammad, nama Sidin Muhammad, Abah Sidin Abdul Karim, gelar Sidin As-Samman Al-Madani. Samman itu gelar Sidin, nama bujurnya Muhammad. Ngaran Abah Sidin Abdul Karim. Siapa gelar Sidin nih? Ada yang memadahkan Sidin ini keturunannya Rasulullah, anak cucu Rasulullah, Habib bahasa kitanya. Ada yang memadahkan seperti demikian. Ada yang memadahkan Sidin ini keturunan Abu Bakar Siddiq. Ala kulli hal, keturunan mana aja Sidin termasuk orang yang mulia. Tapi kalau dari jalur Kudus kumpul memadahkan Syekh Saman Madani termasuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus meyakini ketika kita membacakan manaqib cerita orang soleh, sejatinya orang soleh tersebut hadir di hadapan kita. Orangnya datang mendengarkan, melihati siapa orangnya nang mendengari, siapa orangnya nang bujur-bujur yakin kalau Sidin, siapa orangnya nang cara-cara pokoknya diperhatikan. Ala kuliah keyakinan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika kita membacakan cerita orang soleh, orang yang kita baca manaqib itu datang ruhaniyahnya, orangnya datang mendengarkan, melihatkan apa gawean kita di tempat tersebut. Ya setidak-tidaknya yang kita dapatkan di perkumpulan semacam ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang spektakulernya lagi, amun tapi jalan amun ada di antara kita yang siap menerima sir atau pangkat si wali, maka pada saat tersebut dikasihkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pangkat si wali kepada orang yang memang siap menyandangnya. Nah, itu dua manfaat kita membaca manaqib. Pertama, dosa kita diampuni Allah dengan sebab kita membaca kisah kekasih Allah. Yang kedua, bila ada yang sanggup di antara kita, syaratnya pasti berat. Yang utamanya hatinya bersih. Hatinya jangan ada sombong, jangan ada riya, jangan ada iri, jangan ada dengki dan lain sebagainya. Kalau hatinya bersih, siap menerima pangkat si wali yang kita baca manaqibnya, saat itu juga diberikan pangkatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi orang yang parah lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tujuan kita hidup itu langsung sebutinnya Rasulullah SAW, "Wa khalaqtul jinna", bukan Rasul, dalam Quran disebutkan, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Manusia, jin diciptakan untuk apa? Bisa mengumpulkan harta, ada. Bisa mencari anak, ada. Bisa mencari bini, ada juga. Bisa mencari kesenangan duniawi, ada juga. Kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya sebutin aja, bisa menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, salah satu caranya kita supaya kau beribadah, kita kenali kayak cara ibadah yang baik dan benar dengan cara mendengari kisah orang-orang yang sukses menjalani kehidupan. Di antaranya Syekh Saman Madani, Sidin wafat dalam keadaan husnul khatimah dan berpangkat walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perilaku Sidin, di antara keistimewaan Sidin umur 7 tahun sudah hafal Quran. Syekh Saman Madani ketika umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kita umur 7 tahun masih main kelengkeng mungkin, umur latihan, pembinaan, berbiaya itu umur 7 tahun. Kalau Syekh Saman Madani umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah menguasai kitab fikih dalam urusan Syafi'i, menguasai dalam urusan agama sudah umur 10 tahun tuh. Dan sudah ditampuk menjadi orang yang menunggu pintu makamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur 10 tahun sini sudah menjaga pintu Madinah, pintu makamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahari, amun kita ziarah ke makam Rasulullah, kadang melalui sesama ziarahnya sah secara zahir, tapi kurang barokahnya. Masa ketika saya semang masih hidup, kita hendak ziarah ke makam Rasulullah harus melewati perantara Sidin yang mengantar kita sampai ke makam Rasulullah. Di antara sifat Sidin mulai halus, sudah bersifat sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah. Di hatinya itu ada rasa muar orang tuh ada.
rasa kasih sayang, rasa maras lawan seberataan makhluk Allah. Lebih-lebih lagi kepada para fakir, para miskin, para ulama, para salihin. Itu lebih-lebih lagi dicintai sendiri, disayangi sendiri. Karena duplikatnya Rasul SAW, orang-orang yang mewarisi pangkatnya Nabi Muhammad itu pasti sifatnya akan jauh beda dengan Rasulullah. Sifat Nabi yang paling utama disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wali mana yang paling tinggi tingkatannya? Jadi hati yang paling mirip dengan Rasulullah itu wali yang paling tinggi tingkatannya. Di antara disebutkan orang ulama mengatakan saya Salman termasuk wali yang menjabat pangkat tertinggi di masanya. Bahasa kita ya pemimpin para wali di masanya. Kurang kayak Sidin ini 200 tahun sekali hanya keluar. Bulus kumpul, kita lihat keyakinan para ulama di sekitar kita. Bulus kumpul termasuk ulama pewaris saya Salman Madani 200 tahun sekali hanya keluar kayak itu tuh modelnya manusianya kayak itu hanya keluar. Saya Salman salah satunya. Sifat Sidin yang utama, Sidin sangat kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Lebih-lebih lagi kepada para aulia, para salihin dan para ulama serta para pelajar penuntut ilmu. Disayangi Sidin mana? Makanya kita lihat jangan sampai ada perasaan kadang tujuh apa lagi lawan para ulama, hati-hati. Bila kita nih ada perasaan benci, muar kada ketujuh lawan ulama, hati-hati. Dibalas kontan oleh Allah. Di dalam kitab Nasahil disebutkan saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama fayabtaliyahullah bitalati baliyan. Karena ajar Nabi di akhir zaman ada sekelompok manusia yang lari dari para ulama. Bukan hanya menjauh tapi kadang ketujuh bahkan mengelahi para ulama. Orang-orang waris Rasulullah SAW apa ganjarannya? Fayabtaliyahullah bitalati baliyan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala 3 macam. Pertama, an yarfa'Allahu al-barakata an kasbihim. Allah akan angkat daripada keberkahan usaha mereka. Jadi usahanya ada berkah walaupun banyak berkatnya. Semiliar duitnya cuma kada tenang hidupnya. Anaklah macam-macam, inilah itulah, hati kada tenang, kada terpakai duitnya. Kada terpakai kepada arah-arah nang hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Semiliar duitnya cuma hatinya kada tenang. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benci lawan ulama, orang-orang yang menjauhi bahkan memusuhi dengan para ulama. Pertama, itu berkah usahanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebutkan apa? Ya Allah, al-barakata min kasbihim. Kemudian wa yusallitullahu alaihim sultanan jairan. Allah Subhanahu wa taala akan utus kepada mereka pemimpin yang zalim. Nah, ini akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita merasa kita saat ini dipimpin oleh pemimpin yang zalim, misalkan kita merasa nih pemimpin kita pada adil, pemimpin kita zalim, jangan salahkan orang lain. Salahkan kitanya kenapa kita jauh dari ulama. Karena kita jauh dari ulama, maka Allah Subhanahu wa taala utus lawan kita pemimpin yang kada sejalan lawan kita. Yang terakhir, yang paling berbahaya, orang yang memusuhi ulama, an yakhruja minad dunya bi ghairi iman. Ini akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Bahasa kitanya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Itu ganjaran kesan orang yang memusuhi para ulama. Nah, di antara sifat sesama kasih sayang lawan seluruh makhluk. Kemudian sangat berbakti kepada kita. Nang pastinya wali Allah Subhanahu wa taala kada meninggalkan kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sembahyang. Dan pasti momennya sesuai dengan apa bulan saat ini, momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembeda antara kita dengan kafir. Apa itu sembahyang lima. Jadi hati-hati. Para wali Allah nang mana aja jenisnya, mulai nang paling halus sampai nang paling kenal pangkatnya, ada mungkin meninggalkan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sembahyang. Hati-hati biar kalau ada orang yang mengaku wali tapi kada sembahyang, jangan diobati, itu walinya iblis, walinya setan. Banyak orang yang model-modelnya tuh mengaku wali surga kalau dikapling, harga 2 juta selesai, masuk surga biar, ada perlu sembahyang dan lain sebagainya. Jangan sampai obat nang itu demikian. Nabi Muhammad SAW sampai wafat yang dibasani terakhir apa? As-salah, sembahyang, jangan ditinggalkan. Itu Nabi itu kekasihnya Allah, orang nomor 1 di dunia. Ada pernah meninggalkan sembahyang. Wah, di riwayatin Nabi kada pernah sembahyang kada berjamaah. Apalagi sampai ada sembahyang. Nah, hati-hati.
Pokoknya bila ada yang mengaku wali, tolak ukurnya syariat. Bila mengaku wali sembahyang kada selesai, jangan diherani. Nah, pokoknya sembahyang jangan sampai ditinggalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Paman aqama bagat agamaddin, yang mendirikan sembahyang mendirikan agama. Paman tarakaha bagat hadamaddin, orang yang meninggalkan sembahyang sejatinya meruntuhkan agama. Islam itu ibarat rumah, sembahyang ini tiangnya. Mungkin puasa itu atapnya, zakat itu dindingnya. Amun kada ada tiang, apa yang terjadi? Roboh seberata. Kada bermanfaat puasanya, kada bermanfaat zakatnya, kada bermanfaat hajinya, amun sembahyangnya kada diperhatikan. Orang yang menjalankan sembahyang sejatinya mendirikan agama, meninggalkan sembahyang meruntuhkan agama. Hati-hati ya. Bagi perempuan dia habis malam, bikin banyak bonusnya sudah. Nah kadang-kadang sebulan bisa 7 hari kada sembahyang, 3 hari, 4 hari, 5 hari sesuai kondisi masing-masing. Jangan sampai lagi meninggalkan sembahyang, melantarkan sembahyang aja jangan, apalagi sampai meninggalkan. Kita mendengar riwayat-riwayatnya mengerikan tentang orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Bukan hanya meninggalkan, memperlambat sembahyang aja riwayat yang datang mengerikan. Dahulu kisah kan ada orang-orang soleh bahari wafat saudarinya, adiknya meninggal dunia, binian habis itu dikuburkan oleh abangnya menguburkan umpah. Pas hendak pulang ke rumah hanya sadar, bahasa kitanya HP-nya gugur dalam kubur. Kalau bahari itu harta, duitnya kan tergugur termasuk dalam kubur. Ketika menguburkan khayal kan ingat hendak dibuli ke kubur adiknya. Ketika sampai di kubur ditabung ke kubur adiknya. Karena barang berharganya gugur, ya ada masalah dalam fikih. Bila ada barang berharga gugur, ada masalah kalau ditabungkan ke kuburnya. Digali. Ketika dikubur hanya tertabuk sedikit aja, bos menyambar api dari kubur adiknya. Maka hanyar dikubur belum sempat sehari nggak sempat, hanyar mau dikuburkan, ditinggalkan, kulit setumat, sampai rumah keingatan barang kubur, kulit dibuka, nyambar api. Jadi mengambil harta abangnya, kulit ke rumah dalam keadaan menangis. Bertakun orang namanya mah, apa garang gawian adik nih? Kenapa garang dia mamanya ikam sampai bertakun sampai itu? Belum tadi juga kulit ke kubur, hanyar menabung kubur, api sudah menyala, menangis saya menyala. Jadi sidin bujur aja nakai gawian ada ikam bahari itu rancang memperlambat sembahyang, bahkan sampai meninggalkan sembahyang. Ganjarannya tuh di dalam kubur belum sempat berapa jam sudah disambar oleh api. Kayak bagi orang yang sampai meninggalkan sembahyang bertahun-tahun dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan as-salat bimanzilatid din kara'as bimanzilatil jasad. Sembahyang kalau dalam urusan agama itu ukurannya sama kayak kepala dalam jasad. Fakamala hayata liman la ra'sa lahu wa kadzalika ladina liman la salata lahu. Sebagaimana orang yang bila kada berkepala kada kawa hidup, maka seperti demikian juga orang yang kada sembahyang berarti kada beragama. Jadi Muhammad SAW sembahyang itu kayak kepala posisinya. Bila kita kada sembahyang bagian mayat tanpa kepala. Hantu berarti kita. Kalau sembahyang itu hantu hidup-hidup. Yang terakhir, mudah-mudahan ada beragam manfaatnya. Udah ini barangnya kalau kita mau break tuh, nah jangan sampai meninggalkan sembahyang, memperlambat aja jangan, apalagi meninggalkan sembahyang. Karena sembahyang ini ditolak ukur amal kita di akhirat karena diterima tawadanya oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, jalan Nabi. Perkara pertama yang dihisab oleh Allah karena di hari kiamat adalah sembahyang. Fa in shaluhat shaluha sa'iru amali. Amun bagus sembahyangnya, nang lain kada diperhatikan lagi oleh Allah. Dalam artian kada ngalih hisabnya ringan. Ringan karena Allah hisabnya. Amun orang sembahyangnya bagus, yang lain umat bagus. Sembahyangnya terjaga, otomatis puasanya terjaga, otomatis zakatnya terjaga dan lain sebagainya. Wa in fasadat, dan lagi amun sembahyangnya rusak, jaga fasada sa'iru amalih, seberataan amalnya pun rusak. Orangnya dermawan, harta keluar terus cuma ada sembahyang, lah ada bermanfaat sedekahnya. Orangnya puasa terus puasa sunnah, tapi sembahyang ada bermanfaat puasanya. Disebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man laqiya Allah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'malillahu bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya wafat, meninggal, wa huwa mudayyi'un lis-shalah, dalam keadaan ingin rancak menyia-nyiakan salat. Padahal banyak kebaikan yang lain, orangnya dermawan, baik hati dan lain sebagainya. Misalkan
Tapi kada mungkin terkumpul kebaikan dengan kejelekan itu kada mungkin. Bila orang penyembah ya, insya Allah orang itu dan lain sebagainya, kebaikan yang lain akan mengobati. Nah, agar Nabi Muhammad SAW orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mutayyun salah dalam keadaan menyia-nyiakan sembahyang, lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi. Allah tidak akan memperdulikan sedikit jua pun daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ada bermanfaat amaliyah kita yang lain. Bila sembahyang kita ada terjaga, yang lain kada diperhatikan oleh Allah. Sembahyangnya kada lulus verifikasi, yang lain kada diperhatikan orang, sudah diploskan jadi orang penjara dalam neraka. Bahkan disebutkan man taraka idza taraka rajulun fariidatan wahidatan muta'ammidan kutibat ismuhu ala babi jahannam fulan bin fulan la budda lahu min dukhulihim. Ketika seseorang meninggalkan sembahyang sekali saja, idza taraka rajulun fariidatan wahidatan, jika seseorang meninggalkan sembahyang sekali saja, kutibat ismuhu ala babi jahannam, maka namanya dan nama abahnya akan ditulis di pintunya neraka jahanam. Fulan bin fulan. Siapa misalkan namanya Fulan bin fulan, la budda lahu min dukhulihi, orang ini harus mesti wajib masuk ke dalam neraka. Itu gara-gara sebuting sembahyang yang ditinggalkan. Nah kayak kamu kali 5-nya ditinggalkan. Oh selesai sudah. Sekali meninggalkan aja pada taubat, sengaja meninggalkannya, kutibat ismu ala babi jahannam, ditulis namanya dan nama abahnya di pintunya jahanam. Tulisannya Fulan bin fulan labud dalam pintu boleh, Fulan bin fulan wajib masuk ke dalam neraka. Kamu yang ada taubat. Dan bahkan disebutkan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan, orang yang meninggalkan sembahyang secara muta'ammid sengaja, bahkan kada meyakini kewajiban sembahyang misalkan, faqad kafara jiharan, orang ini dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita. Pokoknya di antara sifat para wali, kadang mungkin meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi sembahyang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjaga sembahyang, sekira hidup kita nyaman dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beratan dosa kita diampuni oleh Allah, beratan hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang garing disehatkan, kemudian bisi masalah diselesaikan, yang bisi hutang dilunaskan. Kemudian kita beratan panjang umur, penuh taat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.